Oke, jadi Metergin itu untuk menutup mulut rahim, ya. Itulah bedanya Metergin dengan oksitosin. Kalau oksitosin merangsang, kalau ergometrin atau Metergin dia merangsang tapi menutup juga, ya. Jadi makanya jangan salah suntik. Hati-hati sebelum kita lakukan penyuntikan, dibaca lagi labelnya. Ini Metergin atau oksitosin. Nah, takutnya kalau kita buru-buru dan tidak teliti, setelah bayi lahir kita ambil Metergin kemudian disuntik. Nah, itu bahaya. Jadi bahayanya mulut rahim tertutup, akhirnya plasenta tidak bisa lahir. Kemudian setelah bayi lahir akan terjadi tanda-tanda pelepasan plasenta, yaitu fundus naik dan berkontraksi atau uterus jadi globuler, kemudian keluar darah dari vagina, kemudian tali pusat memanjang. Nah, itu tanda-tanda pelepasan plasenta. Ketika melahirkan plasenta, fundus tidak boleh didorong dan tali pusat tidak boleh ditarik secara berlebihan. Kemudian peregangan tali pusat harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Yang tadi Ibu jelaskan, jika sang ibu mengeluh sakit terhadap tindakan penarikan tali pusat yang dilakukan, maka peregangan harus dihentikan. Apabila plasenta tidak dapat dilahirkan dengan lancar, prosedur persalinan dialihkan ke plasenta res dengan tetap mempersiapkan rujukan, ya. Jadi ada batas-batasnya, ya. Jadi plasenta itu maksimal dia harus lahir 30 menit setelah bayi lahir. Setelah 30 menit plasenta tidak lahir, kita harus memikirkan untuk melakukan manual plasenta. Oke, setelah itu asuhan postnatal. Setelah semuanya lahir, nah kita masuk ke asuhan postnatal. Pengertian asuhan postnatal adalah asuhan kebidanan yang dilakukan pasca kelahiran. Fase ini disebut juga sebagai masa kendati nifas yang biasanya berlangsung sekitar 40 hari. Jadi setelah plasenta lahir, ibu sudah dinyatakan sebagai ibu nifas, ya, sampai 40 hari. Nah, ini di komunitas, di masyarakat ini kita lakukan kunjungan, ya. Nah, kunjungan pertama yaitu 6 sampai 8 jam setelah melahirkan. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita memantau ASI. Bagaimana ASInya, apakah keluar, ya. Kemudian pengetahuan ibu tentang nifas. Apa saja sih? Nah, bagaimana ibu sudah tahu tidak cara mengganti tali pusat bayi yang basah, atau cara memandikan bayi, memperhatikan cara memberi ASI yang tepat, ya. Kalau menyusui yang salah, payudaranya bisa lecet, kemudian bayi tidak mendapatkan ASI yang full, ya. Kemudian kunjungan yang kedua, kapan kita lakukan? Yaitu 6 hari postpartum, ya. Kemudian kita mengecek involusi uterusnya, sudah kecil, ya, atau tidak ada perubahan. Nah, ini perlu dikaji kembali. Kemudian kunjungan yang ketiga, apa yang dilakukan? Ini penyuluhan sesuai kebutuhan. Ibu membutuhkan apa? Kita melihat dari hasil pemeriksaan, ya. Kemudian evaluasi kesulitan yang dihadapi. Kunjungan yang keempat, nah ini penting. Kita harus memberikan edukasi sebaik mungkin agar ibu mau melakukan mau ber-KB, ya. Mau menggunakan kontrasepsi, alat kontrasepsi. Penting sekali, jangan ibu sudah waktunya sudah dibuang habis oleh mengurus bayi, kemudian melupakan ini kontrasepsi. Nah, ini bisa adik bayinya baru 3 minggu atau baru 1 bulan selesai masa nifas, ibu bisa hamil lagi. Ya, jadi diperhatikan. Oke, manajemen asuhan masa nifas untuk memaksimalkan peran bidan dalam menjalankan tugas setelah kelahiran bayi atau fase postnatal atau nifas. Jadi bidan itu bukan nanti pada saat ibu hamil, periksa hamil kemudian melahirkan. Setelah lahir ya udah sudah ibu pulang, ya. Setelah itu urusan ibu lagi, bukan, ya. Tapi tetap bidan harus tetap ambil alih dan memperhatikan kesehatan nifas ibu, ya.
Pertama, pengkajian. Tindakan pengkajian dilakukan dengan tujuan mendapatkan data baik yang bersifat objektif maupun subjektif tentang sang ibu, bayi, dan anggota keluarga lain, lengkap dengan kondisi sosial budaya yang berlaku di masyarakat. Nah, ini pertama, permasalahan seputaran seksual. Ya, ini tidak boleh tabu juga untuk bidan menanyakan seputaran seksual, karena ada beberapa yang banyak juga bahwa ibu-ibu hamil, ibu-ibu nifas itu takut melakukan hubungan suami istri karena takut luka jahitan terbuka, ya. Jadi ketakutan-ketakutan ini yang bisa bermasalah hubungan antara suami dan istri, ya. Jadi bidan harus pintar-pintar menjelaskan, ya. Kemudian metode kontrasepsi yang diinginkan. Nah, ini ibu mau menggunakan kontrasepsi apa? Nah, si bidan harus menjelaskan apa aja yang tersedia, kemudian keuntungan kerugian masing-masing alat kontrasepsi. Biar ibu yakin dan percaya, dia tahu bahwa dia mau menggunakan apa. Nah, jadi bidan hanya memberikan, Bu, kalau suntik 3 bulan, keuntungannya ini. Nah, kalau efek sampingnya ini. Kemudian pil juga begini, implan begini, IUD. Kita jelaskan semua. Dan pilihan ada kepada ibu itu sendiri. Dia yang berhak memilih, bukan bidan. Oh, suntik jo, Bu. Atau oh, ibu pakai implan jo supaya lama. Ya, tetap ibu yang berhak untuk menentukan apa yang harus dia gunakan. Kemudian keluhan kesehatan lain. Nah, kemudian pemeriksaan payudara, fungsi saluran kandung kemih hingga pengeluarannya, tonus abdomen untuk memulihkan fungsi otot perut. Nah, kemudian perbaikan fungsi bowel atau berkaitan dengan pembuangan air besar, ya. Perkembangan lohia atau proses penyembuhan lapisan rahim, dan pelaksanaan senam nifas untuk meminimalkan kram atau nyeri yang dirasakan. Nah, oke. Pada pemeriksaan apa saja? Nah, pemeriksaan untuk ibu pada kunjungan pertama, ini di rumah, ya. Tanda-tanda vital, ya. Jadi jangan lupa itu bidan kit itu sudah punya tas yang di dalamnya ada semua keperluan yang kita butuhkan di lapangan, ya. Tanda-tanda vital. Kemudian perut dan abdomen yang tadi involusi uterus itu kita periksa. Kemudian perineum dan lohia, ya. Kemudian payudara. Nah, ini pemeriksaan pada bayi meliputi tanda-tanda vital. Bayi penting juga, ya. Kemudian jantung dan paru-paru, ya. Kalau sekarang kan memang sudah lama sih tidak dianjurkan lagi untuk bayi memakai gurita pada saat dilahirkan, bayi itu tidak dianjurkan lagi untuk memakai gurita. Kenapa? Karena ini ada beberapa peneliti mengatakan ini bisa menghambat pertumbuhan jantung dan paru-paru. Nah, kemudian kita melihat tali pusat. Nah, ini sudah kering atau belum di kunjungan yang kedua, ya. Ada bau tidak sedap atau tidak, ya. Apakah tali pusat ini terawat baik? Kemudian dehidrasi. Nah, ini kita melihat cukup tidak asupan ASI-nya, ya. Kemudian sirkumsisi. Nah, kemudian penapisan ukterus, lihat jangan sampai ada kuning, bayi sudah mulai kuning, keluarga tidak mengetahui kalau itu sesuatu yang sudah mulai melewati batas normal. Nah, ini bidan yang harus lebih jeli, ya. Kemudian observasi responsivitas. Nah, ini peran serta masyarakat. Dasar peran serta masyarakat, pengertian, ya. Ini peran masyarakat adalah keadaan individu, keluarga, ataupun masyarakat umum ikut serta bertanggung jawab terhadap kesehatan diri, keluarga, dan kesehatan masyarakat lingkungannya. Nah, menurut Noto Atmojo ini, itu mendorong terjadinya perubahan, mobilisasi diri sendiri, memberikan dukungan bagi masyarakat lain, memberikan informasi demi pengetahuan bersama, saling mengingatkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Jangan lupa bahwa kita ini sedang berada di komunitas, ya, tengah-tengah masyarakat. Pendekatan yang bisa dilakukan ini, enforcement, kemudian edukasi. Ini kita harus melakukan pendekatan dengan baik
kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama ya, kemudian ke masyarakat umum. Kalau misalnya di situ masih ada biang atau dukun beranak ya, dukun bayi, nah itu kita kerjasama. Kalau misalnya ada persalinan dan masyarakat masih memakai dukun bayi, nah itu kita bekerja sama dengan dukun bayi agar mereka mau bersama-sama menolong persalinan dengan bidan ya. Nah, ini elemen peran masyarakat ya. 4 elemen yang akan mempengaruhi perkembangan peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Pertama, motivasi, komunikasi, koordinasi, kemudian mobilisasi. Ini metode peran masyarakat ya, bisa dibaca. Bentuk peran masyarakat, setiap warga dapat memberikan kontribusinya dalam rangka mewujudkan kesehatan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Dimulai dari keluarga ke masyarakat, menjadi penyelenggara kesehatan, menjadi kelompok profesi kesehatan ya. Peran kesiagaan. Nah, suami siaga itu yang bagaimana? Berbicara tentang peran kesiagaan terkait dengan kehamilan, yang bisa diandalkan tentu adalah suami. Ya, kita harus melibatkan suami. Ya, sebaiknya memang ibu hamil yang memeriksakan kehamilan itu harus berserta suami, agar mereka mengetahui dengan jelas apa saja yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Kemudian apa perubahan-perubahan apa yang terjadi di ibu hamil. Nah, jadi penting untuk suami ikut serta ya. Selain karena kedekatan emosi dan hubungan, suami adalah orang yang memiliki kepentingan terhadap kehamilan yang dijalani sang istri. Lebih detail, seorang suami siaga harus siap dengan berbagai kewajiban di bawah ini. A. Menyediakan tabulin. B. Mengantar istri ke tempat pemeriksaan. Nah, ini itu yang poin A, menyediakan tabulin. Ini kehamilan ini waktu yang panjang, 9 bulan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak punya simpanan walaupun cuma sedikit. Karena ini hamil waktu yang panjang, bukan seperti sakit yang tiba-tiba sakit, panas, tiba-tiba misalnya atau ada kecelakaan. Nah, itu tidak punya persiapan. Tapi kalau mau persalinan, ibu hamil itu 9 bulan berarti sudah punya persiapan. Ini tabulin, tabungan ibu bersalin. Kalau tidak punya jaminan BPJS, minimal setiap bulan ibu ini menyisihkan uang ya, 100.000 paling kecil disisihkan selama 9 bulan supaya ketika mau melahirkan keperluan apa-apa ibu ada tabungan ya. Kemudian mengantar istri ke tempat pemeriksaan, menjaga selama hamil dan nifas, memprioritaskan istri yang sedang hamil dan menemani saat melahirkan. Ini suami siaga. Ya, jadi kita harus mendorong suaminya agar mau menjadi suami siaga ya. Mau ikut serta, mau mendengarkan ya apa yang ibu hamil itu butuhkan ya. Kemudian menggunakan kewenangan dengan bijak dalam mengambil keputusan ketika terjadi kondisi gawat darurat. Memiliki hubungan yang baik dengan tetangga dan tenaga kesehatan, memiliki pengetahuan terkait kehamilan, persalinan, dan nifas. Ya, minimal mereka tahu bahwa tanda-tanda bahaya apa saja. Nah, kalau istri saya sudah keluar darah, nah ini bahaya misalnya. Ya, jadi itu sudah diberitahukan kepada suaminya juga. Ya. Nah, ini bidan siaga. Bidan berperan penting dalam menemani ibu selama masa kehamilan hingga masa nifas berakhir. Bidan juga harus memperhatikan perkembangan bayi dengan segala kewajiban penyuluhan dan pemeriksaan yang diperlukan. Desa siaga ya, memberdayakan masyarakat desa secara menyeluruh untuk terlibat langsung dalam menumbuhkan kepedulian terhadap keberadaan ibu hamil. Jadi ini ibu hamil ini seharusnya diketahui oleh pemerintah setempat, minimal kepala lingkungan, kader itu mereka harus tahu bahwa ada di lingkungan satu ada 3 ibu hamil. Di mana saja tempatnya di rumah, oh sini, di sini gitu ya. Harus tahu. Nah, tujuan desa siaga meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan.
kemudian meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, wabah, dan kegawat daruratan. Kemudian meningkatkan kesehatan lingkungan desa, meningkatkan keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat, meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk saling menolong di bidang kesehatan. Nah, ini tahapan desa siaga. Ya, pembinaan, kemudian pertumbuhan, kemudian perkembangan dan paripurna. Terima kasih untuk kuliah saat ini sudah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi dengan materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.